Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang yang mengikutinya. Pada saat itu ada seorang yang sakit kusta datang kepadanya. Orang itu berlutut di hadapannya dan berkata, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau menyembuhkanmu, sembuhlah." Seketika itu juga penyakit kusta orang itu lenyap. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun juga, tetapi pergilah kepada para imam untuk memeriksamu, dan berilah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Hal ini menjadi bukti kepada setiap orang bahwa kamu telah sembuh." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ketika Yesus pergi ke kota Kapernaum, ada seorang perwira Romawi yang datang kepadanya untuk minta tolong. Ia berkata, "Tuan, seorang hambaku sakit parah dan sedang terbaring di rumah. Ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan sangat menderita." Kata Yesus kepada perwira itu, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak pantas menerima engkau di rumahku, tetapi ucapkanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku tahu apa artinya memiliki kuasa. Prajuritku ada di bawah kuasaku. Kalau aku memberi perintah kepadanya, berangkat, maka ia akan menurutinya. Kalau aku berkata kepadanya, kemarilah, maka ia akan datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, lakukan ini, maka ia akan melakukannya." Ketika Yesus mendengar itu, takjublah ia. Maka berkatalah Yesus kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku belum pernah menjumpai orang yang memiliki keyakinan kepada Allah sebesar ini di antara orang di Israel. Ketahuilah, akan ada banyak orang yang datang dari timur dan dari barat, dan mereka akan duduk dan makan bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di kerajaan Allah. Sedangkan mereka yang seharusnya ada di kerajaan itu malah dibuang keluar ke tempat yang gelap, dan di sana mereka akan menangis dan mengertakkan gigi karena sangat menderita." Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, terjadilah semua sesuai dengan yang kamu percayai." Pada saat itu juga hamba dari perwira itu sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ketika Yesus masuk ke rumah Petrus, ia melihat ibu mertua Petrus yang terbaring sakit di tempat tidurnya karena demam yang tinggi. Kemudian Yesus menyentuh tangan ibu itu, maka ibu mertua Petrus pun sembuh, lalu bangun dan melayani dia. Pada malam harinya, banyak orang yang membawa kepada Yesus orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat dan orang-orang yang sakit. Maka Yesus pun memerintahkan roh-roh jahat itu untuk keluar dari mereka. Selain itu, Yesus juga menyembuhkan semua orang sakit. Ia melakukan hal itu supaya apa yang dikatakan oleh Yesaya terjadi. Ia mengangkat semua kelemahan kita dan menyembuhkan semua penyakit kita. Mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat banyak sekali orang di sekelilingnya, maka ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyeberangi danau. Kemudian, seorang guru Taurat datang kepadanya dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang untuk menjadi tempat tinggalnya. Akan tetapi, Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk beristirahat." Pengikut Yesus yang lain bertanya, "Tuhan, aku juga ingin mengikut engkau, tetapi izinkan aku pergi lebih dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah mereka yang mati menguburkan orang-orang mati mereka."
Yesus menghentikan badai. Yesus pun naik ke perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Setelah perahu meninggalkan pantai, datanglah badai besar di danau itu sehingga ombaknya menimpa perahu mereka. Pada saat itu Yesus tertidur nyenyak. Murid-murid itu segera mendapatkan dia dan membangunkannya. Mereka berkata, "Tuhan, selamatkan kami, kita akan tenggelam." Jawabnya, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Lalu ia berdiri dan memberi perintah kepada angin ribut dan ombak. Maka angin ribut berhenti dan danau menjadi tenang. Mereka sangat heran dan berkata, "Orang macam apa ini? Bahkan angin ribut dan danau pun patuh kepadanya." Yesus mengusir roh jahat. Yesus tiba di seberang danau, di suatu daerah tempat tinggal orang-orang Gadara. Kemudian datanglah dari daerah pekuburan 2 orang yang kerasukan roh-roh jahat untuk menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak ada orang yang berani melewati jalan itu. Mereka datang kepadanya dan berseru, "Hai Anak Allah, apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari tempat itu, ada kawanan babi yang sedang mencari makan. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Jika engkau memerintahkan kami untuk keluar dari 2 orang ini, izinkan kami masuk ke dalam kawanan babi itu." Katanya kepada mereka, "Pergilah." Maka roh-roh jahat itu meninggalkan kedua orang itu dan masuk ke dalam babi-babi itu, sehingga kawanan babi itu lari dari bukit yang curam ke tepi danau, lalu terjun ke dalam air dan tenggelam. Orang-orang yang bekerja menjaga babi menjadi ketakutan dan lari ke kota. Di kota mereka menceritakan semua hal yang telah terjadi, juga tentang kedua orang yang kerasukan roh-roh jahat itu. Maka seluruh penduduk kota keluar menjumpai Yesus, dan ketika mereka menemuinya, mereka memohon supaya ia meninggalkan daerah mereka.